Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Wa qala ta'ala fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa qala al-muwahhid al-asqalani awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan yang sedang menuju Idullah, di mana kemerdekaan dari api neraka sedang dicari atau dikejar oleh jamaah. Bukti masih istiqomah sampai hari ini, di mana hari-hari menjelang akhir biasanya hari-hari berat, ternyata masih istiqomah. Mudah-mudahan tercapai apa yang sedang kita cari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baiklah, sebagaimana tema tadi, menuju ma'rifatullah ya. Meskipun tema ini sesungguhnya tema yang paling berat ya. Kenapa? Karena ma'rifatullah adalah puncak dari keimanan seseorang. Sementara yang akan menyampaikannya masih jauh ke puncak gitu, masih ada di bawah. Akan tetapi bagaimana lagi, ini harus dijalankan atau disampaikan. Namun pengantar mungkin jadi pakai bahasa Indonesia mungkin ya, supaya lebih umum, meskipun sekali-kali ada bahasa Sunda yang terselip ya. Karena mungkin yang di sini tidak orang Bandung semua ya. Ada yang luar Bandung ini. Ada yang luar Bandung ya yang tidak bisa bahasa Sunda ya. Sung yang dari luar Bandung ini yang tidak bahasa Sunda. Oh, hampir gak ada ya. Tapi ada beberapa orang. Tapi sedikit, kalau memang berkeinginan ingin bisa bahasa Sunda, memang ada tip ya. Ada tip 3 kalau mau ini. Kalau gak mau gak apa-apa. Kalau mau ingin bisa bahasa Sunda, tipnya ada 3. 1, minum air Sunda. 2, makan air Sunda, makanan Sunda. Yang 3, kawin sama orang Sunda. Insya Allah bisa bahasa Sunda itu. Hari ini rahmati Allah, ma'rifat memang secara arti etimologi adalah tahu ya, tahu arti ma'rifat itu. Akan tetapi yang dimaksud ma'rifat di sini, ma'rifat kepada Allah adalah kenal dekat dengan Allah begitu. Kenal dekat dengan Allah. Jadi kenal itu ada kenal biasa, ada kenal dekat. Kenal biasa itu standar harus merupakan suatu kewajiban. Dengan apa kenal dekat? Yaitu dengan mengetahui sifat-sifat Allah lengkap dengan dalilnya, supaya benar dalam mengitikadkan Allah yang kita sembah
supaya benar mengitikadkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan sifatan-sifatannya, maka itu adalah standar minimal untuk menjadi orang beriman. Karena itu yang pertama harus bisa atau harus tahu. Dan ini juga yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Yang disampaikan paling pertama itu adalah untuk menyembah Allah, tidak menyembah yang lain, dan mengenalkan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Nah, itu standar minimal ya. Awalu wajibin alal insan, yang pertama wajib kepada manusia adalah ma'rifatulillah, yaitu mengetahui Allah. Nah, maksud mengetahui Allah di sini adalah melalui sifatan-sifatannya. Dalam metode guru-guru kita sudah disampaikan lewat aqaidul iman atau akidah Islam. Aqaidul iman yang 50 yang itu syarat, tidak bisa ditawar lagi, harus tahu. Bahkan menurut sebagian ulama, jika orang itu otaknya mampu untuk memikirkan dalil, wajib dengan dalilnya. Dalil adanya Allah apa, itu kan. Dalil kuasanya Allah apa dan sebagainya. Itu standar minimal. Nah, hadirin, setelah itu baru naik menuju ma'rifatullah, menuju jalan, meratas jalan untuk menuju ma'rifat Allah. Kami tidak akan lama berbicara di sini, jadi akan disingkat mungkin, sampai atau tidak kita hanya mengisi waktu, mengejar waktu ya. Saya simpulkan dalam tahapan-tahapan untuk ma'rifatullah, yaitu dengan 3 tahapan saja. Tahapan pertama yaitu ada yang disebut takholi. Takholi. Apa itu takholi? Itu adalah membersihkan diri ya, membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa gitu. Takholi, bersihkan diri, kotoran-kotoran diri yang telah kita jalankan semasa dulu, kemarin dan hari ini, bersihkan ya, tentu saja dengan taubat ya. Terus niat ke depan tidak akan mengotori badan lagi, tidak akan mengotori jiwa lagi dengan dosa-dosa. Itu namanya takholi ya, bersihkan diri. Yang kedua, tahali. Yang barusan takholi pakai huruf kho ya, takholi. Sekarang tahali pakai ha, tahali. Apa itu tahali? Adalah menghiasi diri, berhias diri atau menghiasi diri, menghiasi jiwa. Dengan apa menghiasi jiwa? Dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan sunat, memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Jadi kalau sudah berjalan ke area sini, ini sudah tidak lagi membicarakan wajib ya. Yang wajib sudah terjalankan gitu. Jadi sudah mulai pada tahali. Tahali itu ya memperhias diri dengan kebaikan-kebaikan, ya dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunat, itu namanya tahali. Ya dari mulai sholat sunat, puasa sunat, bacaan sunat, terus kita berperbanyak silaturahmi, ibadah sosial lainnya, membantu, bersedekah dengan karena Allah dan sebagainya. Itu yang kedua tahali.
Satu lagi yaitu tajalli. Apa itu tajalli? Adalah menjiwakan keagungan Allah. Menjiwakan keagungan Allah. Di mana keagungan Allah mulai diresapi sehingga mulai terasa tidak ada lagi yang lebih besar kecuali Allah. Allahu Akbar. Tidak ada lagi yang terpuji kecuali Allah. Alhamdulillah. Tidak ada lagi yang maha bersih kecuali Allah. Subhanallah dan sebagainya. Sehingga jika itu dijalankan secara lulus, secara mulus, maka akan mulai terasa dekat dengan Allah. Setelah kenal itu menjadi kena dekat, begitu. Sehingga kita ketika melihat ciptaannya, maka terlihatlah Allah. Bukan terlihat dengan mata, tapi hadirlah sang penciptanya, begitu. Dan Allah pun mengajarkan dalam Al-Quran, ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya, apakah kamu tidak melihat, jika melihat onta bagaimana diciptakan? Artinya supaya mentapakuri, gitu, bagaimana onta itu diciptakan. Terus harus sampai kepada yang menciptakannya, gitu. Harus sampai. Hari ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya kenal dekat, ya kita tidak terbayangkan bagaimana kenal dekat dengan Allah. Yang jelas kita tinggal menonton, bukan menonton, ya, melihat yang sudah ma'rifat saja. Siapa? Iya para nabi, ya para wali. Para nabi dan para waliullah, merekalah yang jelas sudah sampai pada ma'rifat Allah. Sudah sampai pada ma'rifat Allah. Para waliullah, mereka matanya hanya sebatas penglihatan biasa, akan tetapi yang lebih nyala matanya adalah mata hatinya. Sehingga ketika melihat manusia atau melihat alam ini, hatinya tidak terganggu dengan tenang dengan Allah. Bagaimana ya gambarannya? Kalau orang yang kasmaran mungkin jika kekasihnya tidak ada di tempat pun, tapi ketika melihat kirimannya maka langsung terbayang kekasih itu. Oh, kekasihku, padahal tidak ada di depan itu kekasihnya, tapi kenapa memanggil kekasihku? Karena melihat kirimannya, gitu. Gambaran seperti itu, karena dia ma'rifat, pada ma'rifat namanya itu. Tapi ma'rifat itu ma'rifat gambaran di makhluk, ya. Atau yang senang berduka cita ketika kekasihnya meninggal, terus pakaian-pakaiannya dicuci dan dijemur, dan ketika melihat pakaian kekasih itu yang dijemur pada kekasih yang sudah meninggal, dia menangis karena melihat pakaian itu, dan dia menyebut-nyebut kekasihnya itu padahal sudah meninggal. Kenapa? Kan kekasih kamu sudah meninggal, kok kamu memanggil-manggil kekasihmu? Karena saya melihat kekasihku. Padahal melihat apa? Melihat pakaiannya yang sedang dijemur, gitu. Ya, gambaran seperti itu. Jika ada orang yang sedang ma'rifat, melihat apa saja, melihat manusia, melihat hewan, melihat alam ini, ya Allah. Kenapa melihat manusia menyebut ya Allah, melihat hewan menyebut ya Allah?
Itu bukan Allah manusia, itu bukan Allah hewan, itu bukan Allah alam, itu bukan Allah laut. Kan menyebut ya Allah karena dia yang teringat dalam hatinya adalah yang menciptakannya, Allah, begitu. Ya. Ya, gambaran singkat saja seperti itulah. Itulah marifatullah. Marifatullah. Oh, sekian saja ya. Mungkin, tapi catatan, jangan lupa menuju marifatullah atau memperbanyak dzikir, memperbanyak tafakur dan sebagainya itu setelah beres akidah dan fikihnya. Akidahnya tadi sudah beres dulu ya, aqidul imannya. Terus fikihnya pun sudah beres, artinya sholatnya sudah benar, sah, puasanya sudah benar, dan ibadah-ibadah lainnya sudah benar, maka menuju itu. Kenapa? Karena kalau itu terlewati, kita banyak dzikir, banyak apa, banyak tafakur, ternyata akidahnya tidak benar, maka dia sesungguhnya belum beriman. Atau orang yang banyak dzikir, banyak apa, tafakur dan sebagainya, ternyata fikihnya terlewati atau sholatnya tidak sah dan tidak mau tahu, itu pun belum beres, itu masih kacau itu. Ada satu keterangan, man tasawwaf apabila tapakuhin tajandak. Siapa yang memperhalus diri ya seperti menuju marifatullah tapi tidak memperhatikan kebenaran fikihnya, maka dia tajandak. Tajandak itu adalah masih dicap kafir jindik ya, kafir jindik. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan pada subuh ini. Ya, selamat melanjutkan aktivitas sambil berpuasa, sambil kita menyelamatkan puasa kita, menyelamatkan kemulusan puasa kita dengan baik juga. Yang barusan kita tobat, membersihkan diri, terus kita tahalil, memperbanyak kebaikan, latihan kita di bulan puasa ini. Dan tajalli pun kita sekali-kali tafakur, sekali-kali melihat keagungan Allah. Ya, tentu saja baiknya ini ada pembimbing, ada pemandu atau ada guru, punya guru yang membimbing tentang ini. Karena kalau tidak ada yang membimbing nanti takut kesasar gitu. Karena tidak ada yang menuntun jalan itu. Takut kesasar, mau ke Jakarta ternyata ke Yogyakarta begitu. Sekian saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain kali kita bertemu, dan bukan tidak ingin menyampaikan lebih panjang atau lebih jelas lagi. Insya Allah, asal kita jangan berhenti menuntut ilmu, jangan melepaskan diri dari guru kita masing-masing, dan jangan putus asa dalam terus menuju kebaikan atau meningkatkan kebaikan meskipun harus jatuh bangun. Begitulah. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.